Kak Mia terpaksa menjual ubinya ke desa sebelah karena di sana aman. Kata Kak Mia, tak ada yang mengenalinya di sana. Berbeda dengan warga desa kami, Om. Mereka sangat membenci kami. Jangankan menjual ubi, kami bahkan tak diperkenankan mendekat, ujar Amara dengan nada sedih dan putus asa. Sekali lagi, Rafael terdiam. Sebuah rasa yang tak terlukiskan merasuk ke dalam hatinya, mendengar kisah pilu yang diceritakan oleh kedua bocah tersebut. Perasaan yang mendalam seolah menyesakkan dada, membuat Rafael tak mampu berkata apa-apa, terbenam dalam keharuan yang menggelayutinya. Di tengah heningnya suasana, tiba-tiba terdengar suara dentuman perut Amar yang menandakan kelaparannya. Suara menggelegar tersebut terdengar cukup keras, membuyarkan konsentrasi semua orang di ruangan itu dan membuat bocah laki-laki tersebut merasa sangat malu. Maafkan saya, Om, ucapnya dengan lirih sambil tersenyum kecut menatap Rafael. Kalian belum makan? Tanya Rafael. Ia ingat ada beberapa makanan ringan di dalam tas ranselnya, yang memang sengaja ia bawa untuk diberikan kepada kedua bocah itu. Sebenarnya sudah, Om. Tapi karena hanya ada ubi, jadinya aku tidak semangat makan dan sekarang lapar lagi, sahutnya sambil terkekeh pelan. Hah, kamu sih. Makanya makan gak usah pilih-pilih, yang penting itu kenyang. Celetuk Amara yang terlihat sedikit kesal kepada Amar. Iya, baiklah. Amar bergegas menghampiri meja kayu yang terdapat di salah satu pojok ruangan. Ia kemudian meraih sebuah mangkok berisi ubi rebus dan membawanya ke hadapan Rafael dan Amara. Om mau. Ubi hasil panen Kak Mia rasanya enak dan manis loh, Om. Ucap bocah laki-laki itu sambil menyodorkan mangkok tersebut kepada Rafael. Rafael tersenyum getir. Ia mengambil ubi itu dan mencicipinya. Ini adalah kali pertama Rafael mencicipi ubi rebus, dan ternyata apa yang dikatakan oleh bocah laki-laki itu memang benar. Ubi tersebut terasa lezat dan sangat manis. Kamu benar, ubinya manis sekali. Dengan cepat, Rafael mengeluarkan isi ranselnya dan menyerahkan beberapa camilan yang ia bawa kepada Amar dan Amara. Di antaranya ada roti, kue, serta camilan lainnya, bahkan permen pun tersedia. Wow! Mata kedua bocah kembar itu terbelalak lebar. Ini adalah kali pertama mereka menerima makanan dalam jumlah sebanyak itu. Ini untuk kami, Om. Tanya Amara dengan penuh semangat, menatap Rafael yang tampak begitu asyik menikmati ubi rebus buatan Ami. Mata Amara bersinar penuh harap, sementara hatinya berdebar-debar menunggu jawaban yang akan diberikan Rafael. Ya, itu untuk kalian. Makanlah, jawabnya lembut, seraya menepuk puncak kepala Amara dengan penuh kasih sayang. Terima kasih ya, Om. Sahut kedua bocah itu bergema serempak. Tidak menunggu lama, mereka lantas menikmati makanan yang disuguhkan oleh Rafael dengan semangat dan penuh kegembiraan. Sungguh lezat, Mar. Amara memuji, matanya bersinar. Kak Mia tak pernah membelikan kita kue seenak ini. Dia menatap Amar yang sedang asyik menyantap roti manis berisi selai beraroma stroberi. Benar, kan? Ya, kamu benar, Mara. Paling-paling Kak Mia kasih kita kue pisang, ucapnya dengan antusias, mulut penuh sesak oleh potongan kue, hingga membuat Rafael tersenyum melihat tingkahnya. Ngomong-ngomong, kalian sudah bersekolah belum? Tanya Rafael dengan penasaran. Sebenarnya, hatinya sudah mengetahui jawaban yang akan didapatkan dari kedua bocah tersebut.
Namun, Rafael ingin mencari kepastian. Seketika keduanya terdiam dan saling lempar pandang satu sama lain. Setelah beberapa detik berikutnya, Amar pun menggeleng pelan. "Belum, Om. Bagaimana kami bisa sekolah? Sementara kami saja tidak diperbolehkan mendekati desa," sahutnya dengan lirih. Terlihat jelas di mata bocah laki-laki itu ada hasrat terpendam untuk bisa bersekolah sama seperti anak seusianya. Namun, kondisi mereka sama sekali tak mendukung untuk itu. Rafael menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Andai saja Om memiliki kemampuan, tentu Om akan membantu kalian agar bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya, mengejar mimpi-mimpi kalian dan tumbuh menjadi insan yang sukses." Wajah Rafael tampak muram, matanya berkaca-kaca menahan pilu. Kedua tangannya erat memegang bahu anak-anak tersebut, berusaha memberikan semangat dan harapan. "Namun, percayalah bahwa di balik kesulitan ini, ada hikmah yang akan kalian dapatkan. Kuatkan hati dan semangat kalian, tetap berjuang dan jangan pernah menyerah." "Apakah itu mungkin, Om?" tanya Amara yang tampak pasrah pada nasibnya. "Tentu saja, Amara. Om bisa mewujudkannya, jika kalian bersedia ikut Om ke kota. Tapi, itu pun kalau kakak kalian mengizinkan," sahut Rafael, lalu kembali tersenyum kecut. Amar dan Amara menghembuskan napas berat. Sulit. "Oh ya, pernahkah kalian menonton kartun sebelumnya?" tanya Rafael, berusaha memecahkan kebekuan yang mendadak muncul di antara mereka dengan topik ringan. "Kartun." Kedua bocah itu saling lempar pandang. Tak mengerti apa yang dimaksud oleh Rafael barusan. Ini." Rafael mengeluarkan ponsel miliknya, kemudian memperlihatkan sebuah animasi seru dari aplikasi berwarna merah yang tersimpan di dalam benda pipih kesayangannya itu. Wow! Lagi-lagi, mata kedua bocah itu terbelalak lebar. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan dan menyentuh perangkat ajaib yang disebut handphone. Penasaran, jari-jari mereka bergerak lincah, mengeksplorasi setiap sudut layar yang menyala. Rasa kagum mereka seperti tiada habisnya, betapa sebuah benda kecil dapat menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya. Tertawa gembira, mereka saling bertukar pandang, merasa menemukan dunia baru yang memikat di ujung jemari. "Jadi, ini yang namanya televisi itu ya, Om?" tanya Amar dengan begitu antusias menatap Rafael. Rafael menggeleng pelan. "Bukan, Amar. Ini bukan televisi, tetapi handphone, yang bisa berguna untuk apa saja. Menonton kartun, mendengarkan musik, main game dan menghubungi seseorang yang berada jauh dari kita," jelas Rafael. "Oh, begitu." Amar pun mengangguk, meskipun sebenarnya ia masih belum mengerti apa yang dibicarakan oleh Rafael barusan. Sementara Amara masih begitu fokus pada kartun yang tengah main di ponsel milik Rafael. "Benda ini pasti sangat mahal. Benar kan, Mar?" celetuk Amara dengan setengah berbisik kepada Amar. "Iya. Nanti kalau aku sudah besar, aku ingin pergi dari sini dan bekerja di kota besar. Aku akan beli benda ini untuk menonton kartun sepuasnya," sahut Amar dengan begitu semangat. "Nanti aku ikutan nonton ya, Mar." Amara pun tak kalah antusias. Amar mengangguk dengan cepat. "Ya, tentu saja, Amara. Kamu kan saudara kembarku," sahutnya. Rafael hanya bisa tersenyum getir mendengar percakapan kedua anak kecil itu. Terkucil sejak lahir,
membuat mereka terpaksa menjalani kehidupan serba terbatas layaknya di zaman purba. Tidak mengenal sedikit pun teknologi yang ada di dunia luar. Setelah beberapa jam kemudian, "Baiklah, Om pulang dulu. Besok, Om janji akan berkunjung ke sini lagi. Besok kami nonton kartun lagi ya, Om," seru Amara dengan begitu bersemangat. "Ya, tentu saja." Rafael pun segera berpamitan. Sudah terlalu lama ia berada di sana menemani kedua bocah itu. Benar saja, hanya selang beberapa menit kemudian, setelah kepergian Rafael, Mia pun kembali. Gadis itu datang dengan wajah sumringah. Menenteng sebuah kantong kresek berisi barang belanjaan, seperti minyak goreng, gula, garam, beberapa biji telur serta beras dengan porsi serba sedikit. Amara, kakak pulang," seru Mia, tersenyum dengan lebar memandangi wajah kedua bocah kembar yang kini tengah menyambut kedatangannya. "Selamat datang, Kak Mia. Coba tebak, kakak bawa apa?" Memperlihatkan kantong kresek berwarna hitam yang ada di tangannya, ke hadapan dua bocah kembar tersebut. Roti seperti Om tadi," celetuk Amara refleks. "Amara," pekik Amar, memukul pelan pundak saudara kembarnya itu dengan raut wajah kesal. "Aups." Seketika Amara menutup mulutnya dengan kedua tangan dan kini tatapannya tertuju pada Mia yang tengah menatap mereka dengan raut wajah serius. "Om, siapa yang kalian maksud dengan Om?" tanya Mia dengan penuh selidik. Memicingkan mata, menatap satu persatu wajah polos itu. Amara, kakak menunggu penjelasan dari kalian," ucap Mia, dengan kesabaran yang masih tersisa. Tangan terlipat di dada, menandakan Mia ingin mendengar penjelasan yang sebenarnya dari kedua adik kecilnya. Sorot mata tajamnya mencoba membaca setiap ekspresi wajah Amar dan Amara, mencari kejujuran yang mungkin tersembunyi di balik wajah polos mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Batin Mia, penasaran akan cerita yang belum terungkap. "Bukan apa-apa, Kak. Sumpah," ujar Amar sambil menatap mata Mia tajam, mencoba meyakinkan bahwa dia tak berbohong. Namun, Mia tahu bahwa Amar sedang menyembunyikan sesuatu. Ada ekspresi di wajahnya yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata saja. Sesuatu yang sepertinya membuat hatinya gundah gulana, tapi apa itu? Dalam keheningan, Mia mencoba untuk memahami apa yang sedang dipikirkan oleh kedua adiknya, meraba setiap emosi yang mungkin terlintas di benak mereka. Mia mengedarkan pandangannya ke sekeliling bangunan tua itu, mencari tahu apa yang mungkin terjadi di sana. Sekilas, tak ada yang mencurigakan hingga matanya menangkap sesuatu yang cukup aneh. "Apa ini?" gumamnya pelan, saat menyadari bahwa ia menemukan bungkusan roti yang lupa dibuang oleh kedua adik kecilnya. "Tunggu, ini bukan roti biasa dan aku tidak pernah membelinya." Mia merasa heran dan mulai mencari tahu dari mana kedua adiknya mendapatkan roti itu. Roti yang ditemukan Mia cukup mahal dan ia tahu bahwa ia tidak mampu membeli roti seharga ini untuk adik-adiknya. Apa mereka mendapatkannya dari seseorang? Pikir Mia. Hatinya mulai merasa cemas, mencoba menyimpulkan apa yang mungkin terjadi. Mia menggenggam erat bungkusan roti itu, kemudian memperlihatkannya di depan kedua bocah tersebut. Melihat hal itu, Amar dan Amara langsung tercekam ketakutan. Keduanya benar-benar tidak percaya bahwa masih ada bungkusan yang tertinggal. Padahal sebelumnya mereka sudah sangat yakin bahwa semuanya sudah tersapu bersih. Mengapa aku begitu ceroboh? Apakah ini pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi?
Batin Amar dalam hati, seraya merasa cemas tak terkendali. Sedangkan Amara, menggigit bibirnya dengan kuat, lalu berpikir, Kak Mia pasti marah dan kecewa jika tahu Om Rafael diam-diam menemui kami di sini. Waduh, bagaimana ini, Mar? Kenapa bungkusan roti itu masih ada di sana? Apa kamu sengaja menyimpannya agar Kak Mia tahu? Pekik Amara dengan setengah berbisik kepada Amar yang berdiri di sampingnya. Ya, enggak lah. Protes Amar, tak rela jika dituduh seperti itu. Memangnya aku mau nyari mati? Lanjutnya dengan setengah berbisik pula. Apa ini? Tanya Mia dengan wajah serius, menyadari sesuatu yang aneh terjadi pada kedua adiknya. Mata Mia menelusuri penampakan adik-adiknya yang menunduk dengan kepala menghadap lantai. Tubuh mereka bergetar ketakutan dan suasana terasa begitu hening hingga tak ada yang berani menjawab pertanyaannya. Amar, Amara, apakah kalian tuli? Mia kembali bertanya, meluapkan kegusaran yang semakin memuncak karena adik-adiknya masih saja terdiam. Kini, intonasi suaranya terasa lebih tajam, tegas, dan penuh tekanan bagai pedang yang dengan tega menusuk sanubari kedua bocah itu. Tak ayal, hati Amar dan Amara terasa semakin bergetar ketakutan. Amar mengumpulkan keberanian untuk mengangkat kepalanya. Kini ia menatap wajah cemas di depannya sambil memaksakan sebuah senyuman getir. Itu bungkusan roti, Kak. Kedua matanya berusaha menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, berharap ia bisa melewati situasi ini dengan selamat. Cek. Mia berdecak kesal, rasa penasarannya semakin menumpuk. Ya, kakak tahu ini bungkusan roti. Tapi yang ingin aku tahu, dari mana kalian mendapatkan bungkusan roti ini, Pikiran Mia melayang, mencoba mengurai benang kusut yang melilit di kepalanya. Amar dan Amara saling bertukar pandang, wajah mereka memerah karena bingung dan takut. Bagaimana nih? Aku takut, bisik Amar gugup. Aku juga takut, Mar, balas Amara dengan nada serupa. Mereka berdua mulai membayangkan berbagai kemungkinan kalau Mia mengetahuinya. Yang jelas, dia akan marah besar. Gimana kalau kita jelaskan ke Mia sejujurnya? Ya, mungkin Mia bisa mengerti, usul Amara. Amar menimbang-nimbang usulan Amara dan kemudian mengangguk setuju, kamu benar, Ra. Hatinya berdebar, mempersiapkan diri untuk menghadapi amarah Mia yang mungkin tak terbendung. Kakak tidak minta kalian untuk berbisik-bisik. Kesal Mia sambil mendengus. Kakak minta kalian untuk menjelaskan pasal bungkusan roti ini. Lanjutnya. Tadi. Amar mengejutkan dirinya untuk memecahkan kesunyian. Wajah polos bocah laki-laki itu jelas mengungkapkan cemas dan ketakutan yang mendalam. Tadi ada Om Rafa datang dan memberikan roti itu untuk kami, Kak, tambah Amara, tak kalah gemetar, menatap Mia dengan matanya yang penuh harap dan kegelisahan. Om Rafa, seru Mia dengan mata terbelalak. Amara wanita cantik itu muncul bagaikan gunung yang siap meletus, terlebih setelah mendengar kedua bocah kembar menyebutkan nama yang sangat asing bagi telinganya. Siapa Om Rafa itu? Desak Mia, intonasinya mengeras, dan tangannya mengepal erat, menggenggam bungkusan roti yang masih ada di tangannya. Om yang kemarin menyelamatkan Amar, Kak. Tadi dia datang lagi ke sini, membawa makanan dan minuman untuk kami, jelas Amara, suara lemahnya menggetarkan setiap kata yang diucapkan. Lalu, kepalanya tertunduk kembali menghadap lantai, menahan segala perasaan yang terbersit dalam hatinya. Kedua tangannya yang mungil mulai menggulung-gulung ujung dress lusuh yang melekat erat di tubuhnya, mencoba menemukan ketenangan dalam setiap gerakan itu.
Apa? Pekik Mia dengan mata terbelalak. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa pria asing itu berani datang lagi ke gubuk mereka. Padahal ia sudah memberi peringatan agar pria tersebut menjauh. Lalu, kalian membiarkan dia masuk ke gubuk kita begitu saja. Pekik Mia lagi dan dijawab dengan anggukan kepala oleh kedua adik kembarnya. Ya, Tuhan. Mia menggelengkan kepala. Tak percaya bahwa semudah itu kedua adiknya luluh dan menerima kehadiran pria asing tersebut. Padahal sudah sering ia anti-anti kedua bocah kembar itu agar tak mendekat, apalagi sampai menerima tamu asing seperti yang telah mereka lakukan saat ini. Ya ampun, Amara. Bagaimana kalian bisa melupakan apa yang selalu kakak katakan selama ini? Mia merasa kesal, hatinya terasa sesak saat ia mencoba menenangkan diri. Kalian tahu betapa berbahayanya mendekati orang lain, karena mereka tidak bisa menerima kita, mereka hanya ingin menyakiti kita. Lanjut sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Tetapi, Om Rafa baik kok, Kak. Amar memberanikan diri menyela ucapan Mia, meskipun ragu, namun hal itu benar-benar membuat Mia semakin terbakar amarahnya. Dari mana kalian tahu kalau dia baik? Hanya karena makanan yang dia berikan pada kalian. Bagaimana jika makanan ini beracun? Apa yang akan terjadi jika setelah memakan ini kalian jatuh sakit, bahkan hingga Mia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Air mata perlahan menggenangi kedua bola mata indah Mia, rasa penyesalan dan takut yang begitu mendalam kini menyelimuti hatinya. Ingin rasanya kembali mengulang kejadian dan mencegah semuanya agar tidak terjadi, namun nyatanya waktu tak bisa diputar kembali.